Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, kita semua bisa bertemu kembali dalam melanjutkan aktivitas mulia kita, yaitu untuk pelajari, untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Nah, termasuk ini satu hal yang menjadi basic dari tema tersebut, yaitu tema tentang kerukunan. Tidak bisa tidak adalah basicnya, kembalinya kepada sholat. Sebagaimana sabda Nabi bahwasanya sholat itu adalah barometer. Sholat ini adalah menjadi barometer seluruh amal manusia, baik atau tidaknya itu kembali pada sholat. Artinya kalau kita akan membahas tema tentang kerukunan, tentang berbagai hal yang positif, aktivitas-aktivitas yang bisa membentuk karakter-karakter yang mulia, maka tidak bisa tidak sholat dulu yang harus kita benahi. Sebagaimana sabda Nabi, awalu ma yuhasabul abdu bihi yaumal qiyamah as-sholat, bahwa yang pertama kali nanti di hari kiamat seorang hamba itu yang akan dihisab itu adalah sholat. Artinya kemudian dilanjutkan lagi, faiza sholahat sholaha soluha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Maka ketika dijumpai sholatnya tersebut ini jelek, maka seluruh amalnya ikut jelek, seluruh amal ibadahnya ikut jelek. Tapi sebaliknya, ketika sholatnya ini baik, maka seluruh amalnya ikut baik. Maka jelas bahwa sholat ini menjadi satu basic yang harus kita pelajari lebih dahulu, karena ini karakter awal ya. Kita akan membentuk satu karakter, itu dimulai dari sholat. Sebagaimana hadis tadi, yang mana ini juga terkait dengan, karena ibadah yang kita lakukan semua itu adalah bukan masalah hanya ritual, hanya satu bentuk aktivitas fisik, tapi yang paling penting adalah satu kesatuan dengan hati. Artinya bahwa ibadah kita semuanya, apapun, sholat dan lain sebagainya, itu adalah bentuk daripada transformasi hati, bagaimana bentuk karakter hati yang baik. Bagaimana bahwa jika hati kita ini baik, jika sudah terbentuk karakter yang baik di dalam hati karena hasil daripada buah kita sholat, kita ibadah dan sebagainya, ibadah-ibadah yang lain, maka otomatis hati akan jadi baik, hati akan bersih. Maka yang keluar dari hati, apa yang keluar, aktivitas-aktivitas yang mana seluruh aktivitas itu adalah sumbernya adalah cerminan dari hati kita, maka hati kita bersih, hati kita ada nur, maka yang keluar aktivitas adalah aktivitas yang akan pada menuju cenderung kepada kebaikan. Jika diiringi, jika dibimbing dengan nur hati, maka akan terbimbing pada ketaatan, akan menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka ini adalah hal, makanya sholat ini hal-hal yang sangat prinsip, harus kita pelajari. Nah, permasalahannya sholat yang seperti apa? Ini yang bisa membentuk karakter semacam itu. Sebenarnya hadis Nabi, inna sholata tanha, bukan hadis Nabi, dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwasanya sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan maksiat. Itu sholat seperti apa? Maka di dalam Al-Quran itu perintahnya adalah aqimus sholat, bukan if'alus sholat, bukan. Aqimu, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat.
Jadi pengertiannya iqamatus sholat, mendirikan sholat, bukan if'alu sholat, bukan lakukanlah sholat, bukan. Jadi pengertian daripada mendirikan sholat, iqamatus sholat adalah di mana sholat yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Bagaimana kita bisa suci, kita sebelumnya suci dari najis, dari hadas, ya. Sudah kita pelajari tentang tata cara wudhu. Kemudian bagaimana agar sesuai, ya, rukunnya ini juga sesuai, sudah kita penuhi sesuai dengan aturan mainnya. Makanya kemarin kita pelajari tentang rukun-rukun sholat. Kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau cukup waktunya, plus nanti ada bagaimana agar termasuk plus ini adalah khusyuk dalam sholat, dan bagaimana akan kita bahas bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Karena satu kesatuan. Jadi syarat, rukun, dan juga yang namanya khusyuk ini adalah satu kesatuan yang di situ terkandung pengertian iqamatus sholat, mendirikan sholat. Jadi iqamatu mendirikan sholat inilah yang bisa membentuk karakter, di mana tadi dikatakan bahwa sholat ini akan menjadikan tanha anil fahsya wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sekali lagi hanya sholat yang kategori semacam itulah, rukun, syarat, ya, itu sudah kita lakukan. Maka tidak bisa tidak, harus kita pelajari terlebih dahulu agar bagaimana sholat kita ini sah dan bisa diterima. Langsung saja kita bahas, yaitu yang membatalkan sholat pertama. Yang pertama adalah niat untuk membatalkan. Jadi di tengah-tengah sholat, kalau kita niat dalam hati membatalkan sholat, maka otomatis batal sholat kita. Jadi ketika akan merentek hati kita di tengah sholat, saya membatalkan sholat, maka otomatis batal sholat. Ini beda dengan puasa dan ibadah yang lain. Puasa, haji, umroh, itikaf itu dengan niat tidak bisa batal. Puasa, ya di tengah puasa kita mengatakan saya akan batalkan sholat, itu tidak batal selama kita belum batalkan dengan mungkin makan minum, ya. Tapi kalau sholat cukup di dalam hatinya kita itu kemerentak istilahnya, saya membatalkan sholat, ataupun saya nanti dapat berapa rakaat, 2 rakaat saya akan batalkan sholat saya, itu juga sama. Tidak usah nunggu nanti, saat itu juga langsung batal. Jadi pertama adalah niat membatalkan sholat. Dan juga termasuk di sini ada keraguan-raguan. Mau batal enggak ya? Misalkan ada tamu, tengah-tengah ada tamu, ini anaknya batal enggak ya? Ini keraguan-raguan ini juga sama, sekaligus langsung batal sholat. Ataupun mungkin juga menggantungkan, nanti kalau teman saya datang, ketika saya tengah-tengah sholat ini, teman saya nanti datang, maka nanti saya akan membatalkan sholat ketika teman saya datang. Ini tidak perlu nunggu temannya datang, saat itu juga langsung batal. Kenapa? Karena kalau kita sudah niat sholat, ya, ketika takbiratul ihram, kita berbarengan hati kita menyatakan kita sholat, ya, maka otomatis ini ada komitmen kuat kita untuk menyelesaikan dari awal sampai akhir. Tapi kalau ketika kita putus hati kita ataupun goyah tadi ragu-ragu batal enggak, itu sudah otomatis komitmen kukuhnya itu sudah tidak ada, maka otomatis roboh lah. Pondasi niat tadi itu roboh, ya otomatis batal. Yang berikutnya, yang kedua adalah dengan gerakan, ya, yang banyak. Sholat dengan gerakan yang banyak, yang berturut-turut, disengaja ataupun tidak, tahu itu membatalkan atau tidak, itu tetap batal. Seperti contoh, misalkan garuk-garuk. Akan saya garuk-garuk tengah sholat, garuk-garuk 3 kali berturut-turut, seret. Ini berarti batal. Jadi pengertian banyak itu 3 kali, di atas 2, berturut-turut masih langsung tanpa ada jeda, seret. Ini batal.
ataupun tidak hanya anggota tubuh lain, tidak hanya tangan, misalkan tangan bergerak, kepala disusul, kepala bergerak, tangan sebelahnya bergerak disusul, ini juga batalkan kalau berturut-turut. Ataupun bareng semuanya bergerak, misalkan meloncat, ataupun misalkan sholatnya usrab ya. Karena ada orang sholatnya goyang terus, itu batal karena sekaligus semua anggota tubuhnya ini bergerak, sama dengan meloncat, itu juga sama membatalkan. Nah, ada yang misalkan ada pertanyaan, loh gimana kalau gatel Ustaz? Agar gatel ini tidak bisa kita menggaruknya tidak batal itu bagaimana? Itu bisa disiasati, yaitu bisa dengan jari kita, anggota tubuh yang kecil, jari ini walaupun gerakan banyak ya, ini tidak membatalkan asalkan lengan ini tidak bergerak. Misalkan begini gatel di sini, nah ini yang bergerak jari, walaupun gerakannya banyak tidak masalah, pokok ini tidak ikut bergerak ya, ini diam, itu tidak masalah. Ataupun gerakannya putus-putus, misalkan satu kali gugur digaruk ya, satu kali garukan, jeda dan sekali lagi satu kali. Ini kan jeda putus-putus tidak masalah, sampai 3 kali atau lebih. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu karena hadas, dibatalkan hadas sudah jelas ketika ada sesuatu yang keluar dari jalan belakang ataupun depan, baik itu berupa benda apa saja, angin ataupun yang biasa keluar ya, ataupun yang tidak biasa keluar, misalkan keluar itu kerikil ataupun cacing, misalkan ada orang cacingan, itu sama membatalkan. Itu hadas. Kemudian selanjutnya adalah yang membatalkan lagi adalah pengucapan, mengucapkan sesuatu yang sampai ucapan itu muncul dua huruf. Ucapan tersebut itu bukan bahasa Arab dan bukan dari Quran ataupun zikir ataupun doa. Jadi jika kita mengucapkan sesuatu yang mana di situ timbul, di situ muncul dua huruf, maka batal. Pokok yang kita keluarkan tersebut itu sesuatu yang tidak berbahasa Arab, bukan dari Quran, bukan doa dan bukan zikir. Contohnya apa? Ya, tidak hanya ucapan, termasuk bunyi yang keluar dari mulut ataupun dari hidung, apapun, misalkan dehem. Jadi sholat, di tengah sholat dehem, tapi dehemnya tadi itu tidak karena ada sesuatu yang mengharuskan dehem, bisa diempet ya, bisa ditahan. Maka jika dehem tadi misalkan 2 kali, maka itu dua huruf juga, maka batal. Tapi jika ada ini, karena ini sangat sering, sangat sakit sekali, kalau tidak didehemkan tidak masalah, tidak batal. Jadi kalau dehem ataupun batuk ataupun misalkan kalau pilek, biasanya orang pilek itu kadang-kadang di mulutnya bunyi ya. Ini kalau di dalam sholat ya sampai keluar 2 huruf ya, maka batal. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang mengharuskan kita melakukannya, ini batal. Lain halnya jika mungkin karena buntu, hidung kita buntu, nggak bisa napas, kita ini tidak apa-apa. Sama dengan batuk itu juga demikian ya, batuk karena memang sering sekali harus dibatukkan, tidak bisa tidak ya, itu tidak apa-apa. Ataupun ya itu adalah bentuk ucapan, misalkan ditanya temannya, walaupun itu 1 huruf, tanya temannya, hei teman, kamu sudah sarapan, di tengah-tengah sholat gitu. Kemudian dijawab ya, maka batal.
karena ini bentuk komunikasi dengan sesama makhluk itu adalah membatalkan. Itu hanya satu huruf, iya itu hanya satu huruf, itu sudah membatalkan. Tapi kalau sabku lisan, keperucut omong, lupa kalau dalam sholat ini tidak apa-apa. Jangan ditanya temannya, lupa kalau sedang sholat, dijawab, itu tidak apa-apa, asalkan ada toleransinya ya. Asalkan tidak banyak-banyak, tidak ngomong ngalor ngidul misalkan, tidak panjang. Mungkin hanya 2 atau 3 kalimat, tidak apa-apa. Itu jika lupa keperucut omong, tidak apa-apa. Nah, kemudian juga tertawa ya, tertawa maksudnya keluar suara ya. Kalau mesem tidak apa-apa. Ataupun menangis, walaupun menangis itu karena takut akhirat, takut di tengah sholat. Nah ini kalau sampai keluar 2 suara, 2 huruf, maka batal. Selanjutnya yaitu terbukanya aurat, karena aurat itu harus kita tutup. Kalau laki-laki auratnya adalah antara pusar dan lutut. Tapi kalau wanita adalah seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Nah, makanya kalau yang terjadi misalkan wanita ya, terlihat ketika sholat di rukuhnya ini ada rambutnya 1 terlihat, maka otomatis batal sholat. Batal walaupun cuma 1, karena apa? Karena itu termasuk aurat di dalam sholat. Jadi harus tertutup semua, hanya terlihat wajahnya, bagian rambut tidak ada yang, ataupun mungkin telapak kakinya terlihat, rukunya agak nyingkang, apa tuh pakai ruku yang yang terpisah, ruku itu kadang-kadang ya, mohon maaf, ini tangan ini kelihatan yang ini. Nah, ini kalau sampai kelihatan maka batal, karena yang ditoleransi itu hanya sebatas lengan ini telapak tangan ini saja. Jadi kalau sampai ini yang terlihat maka batal. Kemudian kalau laki-laki, mungkin laki-laki ini lebih simpel ya. Itu juga sama, maka jika misalkan kadang-kadang sering ada kasus ini yang celananya ini mungkin celana jin ya, terus kemudian atasannya itu pakai agak pendek ya, kaos atau apa, itu seringkali kadang-kadang dipakai sujud ataupun rukuk, ini terlihat ya, mohon maaf, terlihat pantatnya ya. Sehingga terangkat ini bajunya terangkat sehingga terlihat, ini juga membatalkan. Kadang-kadang tidak disadari, sering dijumpai di jamaah-jamaah di masjid-masjid, kadang kita sering menjumpai yang demikian. Ataupun mungkin ya, celananya ini bolong-bolong, celananya yang terlihat bolong di atas dengkulnya, di atas lututnya, maka ini batal karena terlihat auratnya. Begitu juga ini misalkan kalau terkena angin bagaimana, tersingkap, ada angin, sarungnya tersingkap sehingga terlihat di atas di atas lututnya, maka kalau segera ditutup maka tidak batal, segera ditutup. Tapi kalau yang menyingkap ini anak kecil ataupun orang lain maka batal. Ini yang aurat jika terbuka. Kemudian selanjutnya yang membatalkan sholat adalah melenceng dari kiblat. Jadi posisi kita sholat itu harus lurus, jadi dada kita itu menghadap kiblat ketika kita sedang berdiri ataupun duduk. Tapi kalau sedang ruku ataupun sujud, maka posisi kepala dan seluruh posisi badan ini menghadap kiblat, lurus kiblat. Oleh karena itu, ketika terjadi, katakanlah ada orang yang sedang sholat, entah itu anaknya atau orang lain, nyenggol orang yang sholat sehingga berpaling, ya, badannya ini miring
ke kiri atau ke kanan sehingga melenceng dari arah kiblat, maka otomatis batal sholat. Jadi terpaksa ataupun tidak, ya, walaupun terpaksa. Jadi hal yang demikian, ya, ini semua tidak ada alasan, tidak ada alasan misalkan saya tidak tahu ya Ustadz. Kan itu ada dijumpai orang itu sholat itu sambil nangis-nangis. Kemudian jika ditanya misalkan saya nggak tahu kalau itu membatalkan, itu tetap batal walaupun nggak tahu. Ya. Kecuali kalau memang orangnya itu baru masuk Islam ataupun jauh, ya, hidupnya terpencil dari orang yang mengerti tentang ini, itu baru bisa ditolerir, tidak apa-apa, sholatnya sah. Tapi kalau selama kita ini hidup di tengah masyarakat yang mana banyak yang tahu, maka sudah menjadi resikonya kalau sampai tidak tahu kemudian kita melakukan yang membatalkan, tidak ada toleransi, tidak ada alasan, saya tidak tahu misalnya, ya tetap tidak sah. Jadi ini penting sekali. Makanya kenapa kita harus betul-betul kita teliti sholat kita koreksi, agar bagaimana keabsahan sholat kita ini, nah, ini terjaga. Karena bagaimanapun kewajiban kita adalah mendirikan sholat. Kemudian selanjutnya yaitu yang membatalkan sholat, yaitu sesuatu yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan sholat. Misalkan makan minum, masukkan sesuatu ke rongga, ya, rongga hidung misalkan mobil istilahnya sampai dalam, ataupun memasukkan cotton bud sampai dalam di telinga, itu juga membatalkan. Ataupun menelan, ini ada riak, ada dahak, ya, dengan soal kita telan, ini juga membatalkan. Ataupun mungkin kecil istilahnya itu sisa makanan di tengah-tengah gigi kita, selilit, ya, ini jatuh, kita telan, batal sholat kita. Dimakan minum. Nah kalau misalkan menelan ludah bagaimana? Tidak apa-apa menelan ludah, asalkan ludahnya ini masih murni. Tapi kalau misalkan ada luka, ya, gusinya berdarah, ataupun ludahnya ini berasa rokok ataupun kopi, maka ini membatalkan. Misalkan, jadi sesuatu yang membatalkan puasa otomatis membatalkan sholat, nah, makan minum dan sebagainya. Ya terus bagaimana ini ada kontradiksi. Misalkan ini ada riak turun dari tenggorokan, dari hidung, ya, ke tenggorokan, mau masuk ke dalam. Ini kalau dibiarkan kita telan batal. Nah, terus bagaimana kalau kita keluarkan, kita tahan, maka kita akan mengeluarkan ini. Misalkan krok-krok gitu, kita ya gitu untuk menahan agar tidak masuk. Ini bagaimana kita mengeluarkan sampai timbul 2 huruf. Itu tidak apa-apa karena dalam rangka ini tadi, agar tidak batal, tidak masuk ke tenggorokan kita. Kemudian selanjutnya yaitu yang membatalkan sholat, yaitu menambahi rukun, menambahi rukun. Jadi misalkan ini ada kesengajaan, kalau ini ada kesengajaan nambahi rukun, sudah rukuk lagi, tidak sujud lagi, masuk contohnya. Kemudian yang lainnya yaitu yang membatalkan sholat, yaitu apalagi tadi niat, jadi ya membatalkan sholat sudah satu, yang kedua bergerak banyak, kemudian yang ketiga mengeluarkan suara, ya, sampai 2 huruf, kemudian yang keempat yaitu makan atau minum, kemudian yang kelima batal, ya, karena hadas, kemudian yang keenam karena melenceng dari kiblat, kemudian yang ketujuh yaitu yang membatalkan puasa,
Kemudian yang kedelapan yaitu apa barusan ini, yaitu menambahi rukun. Dan yang ketiga meninggalkan rukun, ada rukun yang sengaja ditinggal ya. Kemudian yang ke-10 yaitu yang ke-10, sebentar saya harus mengingat-ingat karena tidak membawa kitabnya. Jadi yang ke-10 adalah yaitu sebentar ini, jadi ada yang blank, ada yang lupa. Jadi berikutnya ini baru 10 ya, baru 9, berarti kurang 3. Nah, yang ke-10 ini adalah riddah, naudzubillah. Riddah itu keluar dari Islam. Yang menyatakan keluar dari Islam, masuk agama lain misalkan, ataupun mengucapkan sesuatu hal yang kufur. Naudzubillah. Kemudian yang ke-11 adalah diantaranya kurang 2 ya. Kurang 2. Ini mungkin sambil mengingat-ingat, masih ada waktu kira-kira 30 menit lagi. Nah, barangkali yang saya sampaikan tadi, poin-poin yang batalkan, ada yang mungkin masih belum jelas, monggo. Ataupun mungkin ada hal yang perlu ditanyakan ya, yang terkait dengan yang membatalkan puasa ini. Oke, monggo. Saya sambil mengingat-ingat ini, tinggal 2 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nggak, Ustadz? Oke, monggo. Nah, ini tentang ketidaksahan selama 40 hari sholat karena kita mengkonsumsi minuman keras, Ustadz. Nah, Ya. Kan saya pernah dijelaskan itu kita tidak diterima sholatnya selama 40 hari kalau kita meminum 1 tetes minuman keras. Tapi kan dalam kenyataannya kita kan tidak mungkin minum hanya 1 tetes, minimal ya itu 1 teguk nih, Ustadz nih. 1 teguk itu kan terdiri dari ya mungkin ratusan tetes ya, Ustadz ya. Nah, itu gimana hukumnya, Ustadz? Kalau kita tetap menjalankan sholat, apakah sholat kita tetap diterima atau bagaimana nih? Ya. Terima kasih. Jadi ancaman ya, terima kasih. Jadi ancaman tadi ketika minum minuman keras, suatu yang memabukkan, ini ancamannya adalah diantaranya sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Artinya bahwa selama kita tidak tobat, ketika setelah melakukan tadi minum minuman keras, jika tidak tobat, maka sholat yang kita lakukan ya tetap wajib berlaku bagi orang, walaupun dia itu habis minum ataupun tiap hari minum, itu tetap wajib melakukan sholat. Dan kalau masalah ini tadi ancamannya itu kan tidak diterimanya. Kalau masalah keabsahannya, asalkan bisa menjaga tadi syarat rukunnya, maka sah. Artinya sah itu menggugurkan kewajiban, tuntutan kewajiban untuk melaksanakan sholat itu gugur. Nah, bagaimana dengan misalkan orang yang sudah katakanlah sudah kadung minum ini, terus bagaimana sholat saya, pertanyaan begitu. Ya, maka yang harus dilakukan setelah melakukan perbuatan maksiat itu adalah bertobat. Maka jika mau bertobat, artinya bertobat itu berkomitmen tidak akan mengulangi lagi dan menyesal dan mohon ampun kepada Allah, ya,
maka pada saat itu tobat ya, maka apa yang ibadah yang dilakukan, sholat dan sebagainya itu insya Allah diterima. Artinya apa? Bahwa kalau tidak bertobat, maka selama 40 hari ini sholatnya tidak diterima. Artinya bahwasanya masalah diterima ini ada perkara yang gaib. Artinya begini, bahwa kita itu sudah berikhtiar ya. Kita kan sudah mempelajari tentang rukun, tentang syarat, tentang bagaimana agar sholat kita ini bisa sah. Ini adalah salah satu upaya kita. Kalau sholat kita sudah sah, memenuhi aturannya, kemudian kita khusyuk, maka harapan kita besar sekali, itu kita punya peluang besar untuk diterima. Tapi kalau masalah diterimanya, pasti tidaknya kita belum tahu. Jadi yang kita lakukan adalah kita berupaya maksimal, seoptimal mungkin agar ibadah kita sah. Kemudian jika tadi yang terkait dengan masalah setelah melakukan maksiat, setelah melakukan minuman keras, maka harus dilakukan ada segera tobat agar ibadah kita juga bisa diterima. Ini saya kira tetap ya, jadi tetap siapapun orangnya ya, orang yang pelaku maksiat apapun itu kewajiban tetap melekat selama dia adalah seorang muslim ya, kondisi apapun selama akalnya ini berfungsi tetap wajib sholat. Jadi katakan dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak berdaya sama sekali, cuman yang berfungsi otaknya ini sholat, tetap wajib sholat ya. Jadi saya kira itu jadi masalah ancaman tadi ini akan menjadi pelajaran agar kita tidak mencoba-coba, agar ini menjadi satu hal yang akan menjadikan rambu, akan menjadikan kita itu takut untuk melakukan. Tidak main-main, tapi kalau sudah terlanjur apa yang pernah kita lakukan, maka cepat-cepat kita bertobat agar ibadah kita ini bisa punya peluang untuk ya saya kira itu nggih. Terima kasih Ustaz. Oke, sami-sami. Oke, monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustaz. Yang saya mau bahas soal riya tadi Ustaz. Ini kan sepele tapi kita ini sering dalam keadaan termasuk saya. Lah kalau memang kita mau buang, yang jadi masalah itu kan kita sedang sholat di rumah, di musola atau di masjid, dimana juga samping kita ini jamaah yang lain. Ya mungkin kan saya juga pernah baca di situ kalau itu dikeluarkan di samping kiri kan gitu, pokoknya jangan di depan. Nah itu mungkin waktu zaman itu ya tanah. Kalau hari ini gimana Ustaz di keadaan ini? Ya, itu poin yang pertama Ustaz. Yang kedua ketika kita membatalkan sholat atau sholat kita itu batal, yang kita sengaja, apakah itu tidak berdosa? Dalam arti gini, kita tidak benar-benar khusyuk gitu loh. Kita tidak benar-benar khusyuk terus kita batalkan. Terus kita lihat lagi, kita batalkan lagi. Kan beberapa ada orang yang sampai beberapa kali ragu gitu untuk kadang aja untuk takbiratul ihram. Ya. Dan yang terakhir ini biasanya dipakai anak-anak agak sedikit jadi perlawanan kalau disuruh sholat sih. Dan ini juga terjadi waktu saya di Sumatera Ustaz. Jadi ada teman saya, dia juga istilahnya khotib atau ustadz yang ngajari di sana. Jadi pelestaran Jawa Sumatera, kepala desanya disuruh sholat. Nah,
Dia bilang, oh, saya nggak apa-apa nggak sholat, memang saya lo jujur, saya jujur nggak korupsi dan lain-lain. Terus dia berdalih bahwa lo yang sholat aja banyak yang korupsi, yang maling dan lain-lain. Ini yang paling banyak mungkin di orang-orang yang mohon maaf ya awam tentang sholat, dan akhirnya jadi kambing hitam bahwa dia merasa yuk apa aku nggak sholat, yang penting aku tetap berbuat baik. Dan itu omongannya kepala desa. Akhirnya ya mohon maaf masyarakatnya jadi seperti itu. Ya terima kasih Ustaz. Oke. Yang pertama adalah cara membuang, membuang ludah ataupun riya. Maka ini jika di rumah mungkin tidak masalah ya. Di rumah kita ludahkan ya, sebelah kiri ya. Nah, kalau di tempat lain, di tempat umum ataupun di musola ya, di masjid, maka bisa kita lakukan cara kalau memang itu harus kita ludahkan di baju kita, di lengan baju kita. Itu kalau memang terpaksa, jangan sampai meludah di karpet masjid misalkan, tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa tadi, saya agak lupa apa tadi ya. Yang kedua kok blank ini saya, apa tadi kira-kira? Yang kedua ini membatalkan sholat Ustaz. Membatalkan sholat ya. Ya, tidak fokus atau ragu-ragu terus sampai beberapa kali. Membatalkan sholat ya, membatalkan sholat dalam konteks yaitu ketika sholat ini sudah berjalan, sudah jadi, kemudian membatalkan tanpa ada satu hal yang mengharuskan batal, atau tanpa ada sesuatu yang mungkin lebih penting, ini haram hukumnya. Itu dalam konteks seperti itu. Misalkan ketika sholat sunnah ataupun sholat sendirian, tiba-tiba kok ada jamaah, kita ingin ikut jamaah tadi, itu bisa kita batalkan. Misalkan dapat 1 rakaat, maka kita batalkan dengan salam. Kita dapat rakaat, kemudian kita tahiyat akhir, kita salam untuk bisa bergabung dengan jamaah tersebut. Ya, itu bisa demikian. Tapi kalau sholat sunnah ada panggilan orang tua kita yang dikhawatirkan kalau tidak segera kita jawab, orang tua kita mungkin marah dan sebagainya karena kita tidak tahu bahwa kita sedang sholat, maka kita boleh, tak apa-apa, kita batalkan sholat. Kita lebih utama jawab orang tua daripada jadi itu tadi dijawab saja, tak apa-apa. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh dibatalkan. Nah, ini konteks pertanyaannya mungkin yang dari Mas Kiki ini adalah orang yang was-was, takbiratul ihram tidak jadi-jadi, Allahu Akbar, Allah. Terus bagaimana? Ya kalau orang punya penyakit demikian, ya ini memang orang seperti ini terapinya ya, ada sendiri, tapi kita tidak sedang membahas terapi. Tapi bagaimana seperti ini sikap kita ataupun hukumnya bagaimana? Maka ya tidak apa-apa ya, karena memang itu penyakit. Artinya dia dalam kondisi itu ya sholatnya ya sah, ya tetap sah. Artinya dia tidak dianggap dosa dan sebagainya. Tapi PR-nya tetap, maka dia harus bisa menghilangkan was-wasannya ya dengan terapi tadi. Kemudian yang ketiga, permasalahan kewajiban sholat ini melekat ya selama ya, kita ini hidup, yang mana plus otak ataupun ya, fungsi daripada otak kita itu masih normal, maka wajib kita sholat. Sedangkan alasan ataupun mungkin dari orang walaupun tidak sholat, yang penting jujur, ini sama sekali tidak ini hanya akal-akalan karena perintah
tuntutan kita itu adalah untuk sholat dan berbuat baik. Yang pertama, kenapa kalau sholat? Nah, perintah sholat kembali lagi bahwa iqamus sholat, bahwa dengan iqamus sholat kita mengikuti aturan mainnya, rukun syaratnya betul-betul kita penuhi. Kemudian dengan khusyuk, karena khusyuk itu kan menghayati betul. Istilahnya orang nyanyi itu kan di depan juri juga dinilai penghayatannya. Maka demikian juga dengan sholat, bagaimana sholat itu bisa membentuk karakter yang baik. Maka tidak bisa tidak orang mengatakan bahwa diri yang penting jujur baik, ini sulit akan bisa ya, diaplikasikan kalau sholat saja tidak dipenuhi, karena sulit. Nah, sedangkan banyak orang sholat tapi kok misalkan ya sering terjadi kehilangan sandal dan sebagainya di masjid yang dilakukan oleh orang-orang sholat. Ini menunjukkan bahwa sholatnya tidak punya fungsi tanha anil fahsya wa munkar. Artinya sholatnya ini hanya sekedar fisik, ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban tanpa bisa berdampak mentransformasi hatinya, membentuk karakter hatinya. Ini ibadah yang demikian menurut sudut pandang tasawuf itu dianggap batal. Kalau menurut sudut pandang tasawuf, kalau menurut sudut pandang fikih tidak masalah, ya, masih sah. Artinya apa? Bahwasanya diterimanya sholat itu bisa dilihat dari indikator kekhusyuannya. Sejauh mana khusyuknya? Kalau sholatnya separuh khusyuknya, maka separuh yang diterima. Tapi kalau sebagian besar, berarti sebagian besar. Di antara indikatornya itu merasa tadi nikmat ketika melakukan sholat tadi, itu termasuk indikator diterimanya. Masalah kembali pada permasalahan kalau tidak sholat mencukupkan, ini tidak ada dalam agama, karena semua harus dilakukan. Dan paling basic untuk membentuk karakter agar bisa punya akhlak yang baik, itu tidak bisa tidak dengan sholat tadi. Walaupun ya kenyataannya banyak orang yang sholat tapi tidak bisa membentuk karakternya, karena hanya berupa gambaran atau bentuk fisik saja, tanpa ada penghayatan, tanpa ada kekhusyuan. Nah, inilah yang sholat ini sholat yang tidak khusyuk, yang sholat yang demikian tidak menambah ya, dekat dengan Allah, tapi justru maksiat jalan terus. Walaupun katakanlah orangnya mengatakan bahwa saya yang penting jujur, yang penting baik, tapi yang jelas dia melanggar perintah Allah, ya sama saja dia bermaksiat. Malah lebih lebih berat lagi. Perintah Allah yang paling utama, yang paling menentukan ya. Jadi hadisnya kan demikian, bahwa awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah fa in soluhat sholaha sairu amali wa idza fasada sairu amali. Bahwa ketika sholat, jadi yang pertama kali ditanyakan di hari kiamat nanti adalah sholatnya, bukan perilakunya, bukan kejujurannya, enggak, tapi adalah sholatnya. Dan sholatnya menjadi barometer. Jika sholatnya baik, seluruhnya ikut baik. Tapi jika sholatnya sembrono, kan banyak orang sekarang ini diajak ngaji tentang sholat, mohon maaf, itu yang penting saya ngelakoni, sudah masalah diterima salah. Jadi bagaimana bisa diterima kalau aturannya, tata caranya saja tidak dipenuhi? Allah memberikan aturan, memberikan syariat, tidak dipenuhi kok minta diterima. Nah, ini kan repot. Makanya kita itu punya tugas, punya kewajiban untuk senantiasa ya, bagaimana menjaga agar sholat kita itu sah dan bisa diterima. Itu adalah kewajiban dan tugas kita. Oleh karena itu kajian-kajian semacam ini itu sangat penting. Pertama tadi kembali bahwa di dalam sholat yang baik untuk memperbaiki kualitas akhlak, maka dimulai dari sholat, karena sholatnya membentuk karakter hati. Nah, ini kalau bicara tentang sholat, buah dari sholat akan panjang nantinya. Mungkin saya menjelaskannya mungkin bisa 1 jam ya, tentang kenapa atau hikmahnya sholat kok bisa membentuk hati agar kenapa sholat ini betul-betul menjadi basic
dari segala perilaku. Ya, simpelnya saja bahwa ketika hati ini sudah terbentuk baik, sebagai hadis tadi bahwa ada segumpal darah beku di hati kita, di dalam diri kita, yaitu berupa hati. Yang mana jika hati itu baik, hasil daripada sholat kita rutin, sholat kita 5 waktu yang bisa termasuk kategori qomatus sholat tadi, maka otomatis hati kita baik, hati kita punya nur, punya sinar, maka otomatis semua yang bersumber dari hati, aktivitas-aktivitas kita semua itu akan diberi cahaya, akan dituntun oleh cahaya hati kita, yang mana cahaya kita menuntun pada seluruhnya kepada kebaikan. Makanya untuk membahas tema-tema berikutnya, insya Allah yang akan kita bahas tentang kerukunan dan sebagainya, itu akan lebih mudah kalau kita sudah menata dari sholat kita sendiri. Nah, ini adalah satu tadi, kalau beralasan bahwa yang penting kita berbuat, bagaimana bisa berbuat baik ya, kalau sholat saja tidak dijalani, karena sumber daripada ini perilaku-perilaku jelek itu ada di dalam diri kita. Itu dibersihkannya salah satu yang paling utama 5 kali sehari kita membersihkan dengan sholat. Jadi sholat itu tidak hanya wudhu tadi, tidak hanya membersihkan ini secara zahir fisik kita saja, tapi batinnya kita itu sekaligus dosa-dosa yang ada ini dibersihkan, dan akhlak-akhlak yang buruk ini ikut dibersihkan, sehingga ketika akan diarahkan untuk pembentukan karakter yang baik akan lebih mudah. Jadi itu barangkali ya jawaban saya yang ketiga. Monggo jika masih ada waktu, ini saya masih ada 2, saya kok blank, nggak bawa kitabnya. Jadi barangkali nanti bisa nyusul ya, kalau memang waktunya nggak cukup, saya belum ingat, kurang 2. Monggo kalau sambil menunggu ini waktu yang ada, monggo ditanyakan mumpung ini sebetulnya penting. Saya menjumpai di mana-mana kemarin, yaitu jamaah di belakang saya itu, yaitu banyak ditemu yang tidak memenuhi ini tadi, membatalkan. Bahkan di jemaah saya sering kadang hampir tiap hari menegur ya orang-orang, karena itu tanggung jawab saya. Nah, jadi kalau saya biarkan saya ikut dosa. Nah, ini sekali lagi mohon kalau memang ada yang perlu ditanya, mengganjal, yang belum jelas, monggo ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi kan Ustaz menyampaikan kalau salah satu hal yang banyak sholat, hal yang besar itu menambah rukun sholat ya Ustaz. Ya. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan saat itu, kayak kita itu nggak fokus Ustaz. Kita lupa kalau ini rakaat keberapa. Ya. Kalau misalnya kita menambahi itu boleh atau enggak Ustaz? Soalnya saya pernah dengar kalau lebih baik ditambahi daripada ragu-ragu malah kurang gitu Ustaz. Ya. Pertanyaan. Ya. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi tadi menambahi rukun itu kalau ada kesengajaan ini membatalkan. Tapi bagaimana kalau jangan lupa? Misalkan kita ragu-ragu, ini sudah ke rakaat ketiga atau keempat, maka dianjurkan, maka yang harus kita lakukan, kita ambil yang paling yakin. Yang ambil yakin itu adalah jumlah yang lebih sedikit, yaitu 3. Kita anggap saja 3. Jadi perlu nambahi lagi. Kita kan ragu-ragu tadi, apakah sudah keempat atau 3 ya, maka ambil yang lebih sedikit jumlahnya, yaitu memang benar sholat kita itu memang 3 rakaat atau memang sudah 4 rakaat. Nah, ini tidak apa-apa, misalkan kenyataannya akhirnya setelah sholat orang menegur, loh sholatmu kok 5 rakaat misalkan, ya tidak apa-apa, karena tidak kesengajaan. Tahu, cuman adabnya sebelum salam ya disunahkan kita untuk sujud sahwi. Jika mengalami keraguan demikian, akhirnya kita putuskan, kita ambil. Jadi pokoknya kalau kita ragu-ragu, sudah rakaat keempat atau ketiga, kedua atau ke-1, ambil yang lebih sedikit. Nanti ketika akan salam, ya tahiyat akhir menjelang salam kita sujud sahwi. Oke. Ya gitu saya kira.
Jadi monggo jika masih ada waktu. Jadi juga ini saya masih punya ini tadi dua poin yang belum saya sampaikan ya. Ada juga yaitu tentang kekhusyuan. Ini harus kita jaga, kita lakukan di dalam sholat, yaitu kita hayati, kita fokus. Jadi sekali lagi bahwa yang menentukan, termasuk yang menentukan ini sholat kita ini diterimanya adalah dari sisi kekhusyuannya. Artinya menentukan sekali kekhusyuannya, dan kekhusyuan itu menentukan sekali sejauh mana sholat ini bisa membentuk karakter, karena itu adalah yang bisa menentukan, yang bisa berdampak di hati kita. Itu adalah tadi perpaduan antara gerakan-gerakan fisik dan ucapan dengan kekhusyuan, dengan penghayatan, dengan konsentrasi, dengan fokus. Mungkin kalau tidak ada, barangkali mungkin bisa, kalau memang ada pertanyaan barangkali nanti bisa lewat WA, monggo Japri. Saya sangat senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari rekan-rekan semua, dengan senang hati untuk menjawabnya insya Allah. Dan ini saya tadi ada yang lupa ya, 2, tentu sebetulnya ada, kalau dirinci ada sampai 24, tapi saya ringkes 12, tapi yang 2 kalau lupa ya, ini nanti bisa lain waktu insya Allah dan saya sampaikan. Dan untuk saya kira kurang ini, kita tutup saja dengan doa, kita baca bersama-sama. Wal asri a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal aqu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.